Kembali lagi bersama gua di channel FGA Kreatif. Seperti biasa gua akan melanjutkan untuk video yang kemarin vektor motor ninja. Nah, untuk vektor motor ninja tersebut seperti biasa kalau kalian udah melalui proses coloring. Untuk proses coloring ada di video yang sebelumnya, jadi kalian bisa tonton aja video sebelumnya kalau kalian belum tahu cara coloringnya. Nah, untuk bagian coloring tersebut kalian bisa sembunyikan dulu untuk warna-warna yang lainnya. Jadi kalian utamakan dulu yang ditampilkan itu warna yang akan kalian shading terlebih dahulu. Misalkan di sini gua untuk bagian body dan lain-lain gua sembunyikan. Yang gua tampilkan hanya untuk bagian kampas rem, kemudian bagian part-part lainnya, supaya kalian bisa fokus dulu di satu tempat atau di satu titik. Misalkan kayak di bagian kampas rem, kemudian bagian kaki-kaki dan lain-lain lah. Misalkan bagian yang ya pokoknya bagian yang kalian bikin dalam satu layer yang sama. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Karena di sini gua menggunakan cara yang lumayan rumit, jadi untuk sketsanya gua cuma ditandain aja. Misalkan untuk bagian shading gua kasih garis, dan untuk sisanya gua nggak arsir sama sekali karena untuk prosesnya itu lumayan lama ya, karena bisa dibilang gimana ya, ini pertama kalinya gua menggambar tanpa dijiplak. Jadi gua hanya menggunakan sketsa, kemudian gua improvisasi sedikit-sedikit cara pembuatannya, dan juga untuk proses penggambarannya itu gua improvisasi sedikit-sedikit lah. Yang jelas gue menggunakan referensi untuk warna dan referensi untuk shading, tapi tidak dengan penjiplakannya. Nah, di sini gue tanpa memotong videonya sama sekali. Jadi gue hanya memberitahu ke kalian bahwa untuk vektor itu bukan hanya bisa disebut gampang lah tinggal jiplak. Enggak seperti itu. Karena kalau kalian belum paham yang namanya shading dan juga kombinasi warna, kalian akan posisi sendiri ya. Coba aja kalian belajar. Mungkin untuk orang yang sudah jago menggambar itu akan gampang, tapi bagi orang yang belum punya basic sama sekali ya pastinya akan rumit, karena dengan cara penggabungan warna kemudian pemahaman yang namanya shading itu tidak cukup dengan hanya menjiplak saja. Kalau kalian hanya menjiplak secara langsung kemudian kalian tidak tahu basic dari gambar itu kayak gimana, misalkan pemahaman shadingnya itu belum bagus ya, kalian akan kesulitan. Coba aja kalian praktekkan, dan sambil nonton juga gak apa-apa lah, sambil nonton kemudian kalian sambil bikin. Coba aja, karena banyak sekali orang yang gampang cuma menjiplak, itu mah gampang sekali ya. Coba aja kalian praktekkan sendiri. Nah, untuk di bagian mesin di sini gua disatukan sama di bagian tadi kampas rem, kemudian mesin, kemudian rangka motornya. Dan untuk rangka motor gua menggunakan warna hitam karena si klien juga minta menggunakan warna hitam. Meskipun yang gua sketsa itu menggunakan warna putih, tapi karena klien minta warna hitam jadi gua ikutin saja dan turuti saja apa maunya klien. Karena kan klien itu adalah bisa disebut pembeli, kan adalah raja. Ini juga membeli jasa gua, jadi ya sesuka-suka dia lah, dia pesannya, dan dengan harga yang kehitung murah lah. Kalian coba aja kalau misalkan penasaran dengan harga-harganya, mau yang custom mau yang apapun itu, kalian tinggal DM aja ke Instagram gua @fg_kreatif. Dan juga buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Di sini gua lanjut ke tutorial lagi ya. Untuk di bagian body pokoknya kalian jangan sampai kalian simpan-simpan dulu. Misalkan
Untuk di bagian body ini kan udah kelar ya hitungannya. Untuk bagian warna dasar semuanya udah beres. Jadi diusahakan setiap kalian pembuatan vektornya itu shading sekaligus dengan highlightnya. Jangan sampai kalian membuat dalam satu layer itu khusus untuk shading semua, kemudian nanti khusus untuk highlight semua. Jadi diusahakan satu layer itu shading sekaligus highlight supaya kalian tidak bolak-balik layer dan tidak pusing lagi. Nah, caranya seperti itu. Ini yang gua biasa terapkan di semua vektor kendaraan, terutama untuk kendaraan motor, karena motor itu yang paling banyak partnya dan yang paling banyak layernya. Kenapa gua bisa bilang itu? Kalian lihat aja layernya itu kalian hitung aja ada berapa layer, apalagi dengan referensi yang cukup rumit, karena gak seperti yang kalian lihat ini tinggal di thread saja, tinggal di tap saja, enggak, karena permainan warna itu penting juga. Misalkan kombinasi warna dari hitam supaya tidak terlalu flat, kalian main di warna apa, itu juga poin penting yang bisa kalian pelajari lah. Oh, dan juga buat kalian yang mau tutorial lengkapnya, kalian bisa berlangganan saja di channel ini, karena nanti akan ada khusus untuk yang udah berlangganan. Gua akan live sekaligus memberitahu beberapa tools yang sangat berfungsi. Meskipun gua udah menjelaskan toolsnya tapi tidak ada contohnya ya. Jadi untuk kedepannya gua akan mengupload tapi dengan cara kalian itu berlangganan, karena ini adalah kan salah satu ilmu ya, terutama buat kalian yang pengguna Android. Jadi ini sangat bermanfaat buat kalian dan juga bisa menghasilkan cuan buat kalian. Untuk cara penjualannya itu kan banyak banget lah, kalian bisa searching saja di Google ataupun di YouTube ini, cara penjualan vektor atau cara apa ya, penjualan logo. Salah satunya ada di Shutterstock, kemudian ada di iStock Photo, ada di Adobe Stock. Itu kalian tinggal upload saja di sana untuk upload karya-karya kalian. Ataupun kalau kalian mau open jasa bisa di Fiverr, bisa di Freepik, banyak lah pokoknya. Freepik itu kan bukan Freepik, kalau Freepik sama seperti Shutterstock. Itu kalian sistemnya kalian upload, kemudian tunggu saja gambar kalian laku. Untuk open jasa bisa di freelance ataupun masih banyak lagi lah, kalian tinggal searching saja di YouTube cara penjualannya seperti apa. Karena di sini gua mungkin akan fokus dulu ke proses pembelajarannya, gimana cara pembuatan vektor dan cara penggunaan toolsnya. Sekaligus gua akan menyiarkannya secara live kalau gua gambar itu seperti apa, dan juga ada juga TikTok gua EFGH Kreatif, sama seperti di YouTube untuk cara penulisannya. Kalian tinggal searching saja, dan di sana juga gua kadang kalau gua lagi demen ya gua live, meskipun yang nontonnya masih dikit, tapi ya tetap saja gua biasanya live di sana. Nah, untuk proses shading mungkin cukup seperti itu saja, karena kalau untuk shading menyading itu kan ya hanya permainan warna saja. Kalian kalau udah punya warna dasarnya tinggal kalian cek shadingnya kayak gimana. Untuk warna turunannya dari dasar ke warna gelap itu gimana, kemudian dari dasar ke warna terang itu gimana, kalian bisa perhatikan ataupun kalian bisa coba-coba saja. Karena kalau misalkan gue contohkan, kan objek yang kalian gambar itu belum tentu sama. Apalagi untuk warna kuning itu bermain warna bukan hanya di gelap terangnya saja, tetapi permainan warna di warna bawahnya juga. Misalkan kalian kuning, kalian bisa geser juga sedikit ke warna merah. Itu untuk proses shadingnya. Kemudian untuk proses highlight kalian bisa naikkan saja ke warna kuning yang agak sedikit terang. Karena jujur aja untuk warna kuning, kemudian warna apalagi ya yang agak rumit, biru muda.
Biru muda kalau kalian hanya menurunkan saja nanti hasilnya akan sedikit flat. Jadi kalian harus coba kombinasiin warnanya atau coba geser-geser warna yang di bawahnya. Kalau kalian misalkan belum paham, nanti gua akan contohkan lah di live next lah. Mungkin kalau gua udah sedikit tugas dari perkuliahan, gua akan menyiarkannya secara live dan kalian bisa berlangganan di situ. Oh ya, mungkin di next video gua akan upload tapi hanya untuk khusus yang sudah berlangganan saja. Dan jangan lupa untuk tutorial yang lainnya kalian bisa tulis saja di kolom komentar, nanti gua akan bikinkan speed artnya. Kemudian kalau misalkan ada yang mau order juga, kalian tinggal kunjungi Instagram gua @fd_kreatif, ataupun kalau misalkan ada yang dari luar Indonesia, kalian bisa melalui Fiverr ataupun Instagram juga masih bisa. Nah, di sini untuk di bagian knalpot gua sedikit bingung karena untuk bagian knalpot itu gimana ya? Kalau ya pokoknya agak sedikit rumit lah. Nah, di sini untuk tadi yang gua sebut untuk permainan warna itu ada di bagian kaki-kaki. Kemudian untuk bagian belakang itu gampang sekali, enteng, kalian tinggal ambil aja warna yang sama. Maksudnya itu misalkan bagian velg dan kaki-kaki itu warnanya sama, kemudian bagian kaki-kaki itu udah beres, kalian tinggal lihat ambil warna dari bagian kaki-kaki diterapkan di bagian velg kalau misalkan warnanya sama. Pokoknya kurang lebih seperti itulah untuk pembuatan vektor, karena pembuatan vektor itu sama-sama aja. Kalian hanya menikmati saja. Misalkan untuk vektor motor, before dan afternya seperti apa. Kalau ada yang mau belajar ya kalian tinggal tonton saja, karena gua pasti upload untuk di bagian velg dan bagian lain-lain juga gua selalu uploadkan semuanya. Nah, di sini untuk next projectnya, karena tadi kan bagian mesin, kemudian di sini ke bagian yang item-itemnya atau bagian part-part yang lainnya lah. Kalau misalkan part sebelumnya udah beres, kayak tadi bagian kaki-kaki, kemudian kap mesin dan lainnya udah beres, kalian bisa sembunyikan. Kemudian next ke bagian yang lainnya. Di sini gue lanjut ke bagian kaki-kaki belakang, kemudian aksesoris lainnya juga gue dilanjutkan. Untuk yang sudah beres tinggal disembunyikan saja. Itu gunanya supaya kalian tidak pusing. Karena jujur aja kalau misalkan kalian layarnya nggak disembunyikan, kalian bakal lupa. Ini misalkan ini untuk kampas rem di layar yang mana ya? Itu pasti kalian akan bertanya-tanya begitu. Meskipun kalian yang bikin, tapi kalian akan pusing sendiri. Jadi diusahakan kalau untuk proses shading itu yang tidak diperlukan kalian sembunyikan dulu. Ya seperti itu ya. Jadi kalian usahakan untuk yang tidak diperlukan kalian sembunyikan terlebih dahulu. Di sini untuk nama gua ya menggunakan font yang sudah tersedia saja, karena untuk motor Kawasaki ini kan fontnya bisa dibilang masih terbaca lah, tidak ada font yang aneh-aneh, kecuali kalau font Jepang itu mungkin gua harus tracing karena nggak ada bahasa Jepang ya, nggak ada tulisan Jepang. Mungkin gua harus copy dulu kemudian gua paste, dan kalau misalkan nggak support untuk di aplikasinya ya percuma saja, jadi terpaksa harus di tracing. Nah, di sini untuk di bagian velg seperti itu. Pokoknya kalian patokannya gini, untuk warna hitam kalian usahakan ambil di satu warna yang sama. Meskipun agak sedikit beda ya, misalkan ini agak kebiru-biruan, yang satu agak keunguan, kalian ambil warna tengah saja.
cari aja yang warna agak kebiru-biruan, warna hitamnya tuh, maksudnya warna hitam yang agak kebiru-biruan. Itu untuk apa? Supaya kalian tidak terlalu banyak proses shading ataupun proses highlightnya ataupun proses untuk di bagian lightingnya, karena kalau semakin banyak warna semakin lama proses pengerjaannya. Jadi untuk warna-warna yang sama kalian tinggal ambil dari patokan satu warna, kemudian tinggal di highlightnya seperti itu. Apalagi ya yang perlu kalian ketahui untuk vektor motor? Ya mungkin hanya seperti itu saja, karena untuk sisanya kalian tinggal tap-tapkan saja menggunakan yang namanya Pentus. Untuk sisanya, untuk highlightnya kalian bisa kombinasiin aja dengan beberapa warna, karena untuk highlight itu bebas, tergantung kalian. Apalagi untuk warna motornya standar-standar, gak ada yang bunglon ataupun gak ada yang banyak warna, karena jujur saja kalau yang bunglon itu susah sekali menggambarnya, karena harus menggunakan gradien. Kemudian untuk proses highlightnya juga itu lumayan ribet karena menggunakan warna putih yang di opacity ya. Jadi ya beruntung sekali kalau kalian misalkan sudah bisa membuat vektor, kemudian udah bisa menggambarnya, apalagi udah jago di bagian untuk warna-warna yang bunglon. Itu gua salut lah, karena gua sendiri masih agak-agak ribet kalau harus membuat yang kayak gitu, karena harus main opacity. Apalagi untuk kendaraan kan lumayan harus detail juga, jadi ya agak males lah. Mungkin kalau kalian yang modern dengan warna yang bisa disebut warna bunglon, itu gua sedikit menaikkan harganya ya, karena jujur aja untuk proses pembuatannya itu memakan waktu banget dan harus ekstra sabar. Jadi untuk vektor motor itu atau untuk vektor kendaraan itu sangat-sangat sulit. Jangan sampai ada yang masih bilang, oh itu mah cuma nge-stretch. Coba aja lu bikin sendiri dan praktekin. Mungkin buat kalian yang masih melihat tutorial dari sini, kalian bisa ini aja ya, tag saja Instagram gua, nanti gua akan kasih saran dan masukan untuk next projectnya. Dan untuk proses-proses yang lainnya di sini, karena hanya tinggal bagian body saja, untuk bagian body itu cukup mudah, karena yang paling rumit udah kita lewatkan, yaitu di bagian mesin dan part-part kecil lainnya. Jujur aja untuk part kecil itu sangat-sangat rumit, untuk khususnya untuk kendaraan motor ya. Kalau untuk mobil kan tidak terlalu rumit, karena bagian yang paling menonjol untuk di vektor mobil itu kan di bodinya. Jadi yang harus detailing itu bagian bodinya atau part besarnya, yang cukup mudah untuk di tracing. Kalau untuk motor itu bagian part-part kecilnya yang harus di detailing, karena untuk part yang gedenya kayak bagian body dan bagian lain-lain itu hanya sedikit, dan yang paling terlihat itu bagian mesin, kemudian kampas, dan ya pokoknya bagian-bagian kecil itu yang biasanya dimodifikasi untuk di kendaraan motor ya. Meskipun untuk mobil juga ya banyak ya, kayak velg dan rem, dan mungkin ya nggak sebanyak motor ya, tapi harganya ya pasti gila-gilaan kalau untuk modifikasi mobil. Nah kalau misalkan gue singgung dengan modifikasi untuk motor itu, untuk vektor motor yang harus ditonjolkan itu yang modifikasinya, kayak misalkan kaki-kaki, kemudian kanvas dan kampas rem, ataupun rumah remnya dan lain-lain, itu harus kalian tonjolkan. Kalau untuk vektor kendaraan yang harus kalian tonjolkan itu ya di bagian bodinya, karena banyak sekali orang yang memodifikasi mobil itu
yaitu dengan custom apa ya namanya itu, custom body, kemudian custom velg. Itu hanya 2 poin itu yang paling menonjol untuk di vektor mobil. Kalau motor itu kan ada knalpot, velg juga ada, kemudian mesin diwarnain juga, dan masih banyak lagi. Yaitu untuk vektor ya. Kalau untuk harga modifikasi ya pastinya gila-gilaan itu harga mobil untuk modifikasinya. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Next videonya gua harus membuat vektor apa lagi nih, supaya kalian bisa terus membagikan video ini. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Tulis saja di kolom komentar nextnya harus membuat vektor apa lagi. See you di next tutorial.